Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia semua. Kembali lagi dengan Hapas. Video kali ini kita lagi nggak baca atau ngomongin buku, tapi lagi pengen sok tahu aja. Lagi mau cerita. Akhirnya setelah 2 tahun mana tas lama saya ambil untak sampai. Akhirnya setelah bukan 2 tahun, 4 tahun apa 5 tahun ya? 5 tahun saya ya 3 atau 4 tahun saya menggunakan tas ini. Thank you udah temenin, ini masih kuat juga sih, masih bertahan. Cuman kemarin tuh sobek, akhirnya udah dijahit. Karena udah dijahit, setengah tahun setelah dijahit memutuskan untuk jajan tas yang baru. Akhirnya pilihan tuh jatuh cinta kepada Osprey Radial. Osprey Radial. Ini Osprey Radial, warnanya hitam yang saya beli. Osprey Radial. Ini Osprey ini saya jatuh cinta pertama modelnya ya. Model saya nyari keliling karena saya suka untuk jajan fisik ya. Saya nggak terlalu suka, entah kenapa ya, kalau misalnya jajan sesuatu yang dipakai, tas, baju, celana, saya nggak terlalu suka jajan online. Jadi saya jajannya langsung datang ke toko, keliling beberapa toko di sekitar saya, di dekat-dekat saya, sama ada di Rawamangun juga kan, situ banyak toko-toko outdoor ya. Karena saya suka, memang saya ngincer tas ukurannya agak besar daripada yang biasa. Biasa kan orang pakai ukuran 20 liter, 25 liter ya, udah gede banget itu orang pakai biasanya. Paling 15-20 kan orang pakai. Aku nyari yang 40 liter. Yang sebelumnya pun ini 30 liter ya. Setahu aku ngerasa ini 30 liter. Tapi tulisannya 40 liter, Bing. 40 liter. Aku cari penggantinya juga yang 40 liter. Di sini dia ini 40 liter. 40 liter tapi bisa jadi 20 liter dulu. Nah, jadi dia ini aku pilih karena pertama, standar kalau saya milih tas itu pertama kali saya gendong langsung. Kan dia biasanya dijejelin apa-apa tuh kan, yang untuk ngembanginnya dia. Jadi bisa ketahuan kalau fisik itu, jadi bisa langsung kita tahu enak apa enggaknya pakai. Nah, pas pakai Radial ini, jatuh cinta saya langsung. Nah, itu standar karena dia punya apa ya, tulangan di belakang ini, ada frame ini besi, ini besi sepanjang ini ke bawah, ini besi. Jadi ini nggak bisa dilipat ya, nggak bisa dilipat karena ini besi. Jadi ini ada frame besinya, mungkin kita lihatin di sini. Nah, itu kelihatan kotakan. Nah, kotaknya ini besinya. Nah, itu ada besi sampai bawahnya pun ada double besinya. Di bawah tuh di sini besi, di depannya juga besi. Jadi dia di samping ini kayak gini besinya, jadi bisa ditaruh berdiri langsung dia. Langsung taruh, dia langsung berdiri, nggak ngeter karena memang ada dudukannya, ada besinya di sini. Nah, ini besinya kelihatan nih. Nah, ini besi. Bentuk jadi di sini langsung napak ya, terus kayak gitu. Nah, jadi saya jajan ini pertama itu, kedua pas saya pakai karena ada besinya, saya langsung cek enak nggak kalau kita depan, karena kalau lagi boncengan motor sama istri, saya pas taruh depan. Dulu saya pernah beberapa kali minjem duternya teman, dia punya juga yang model kayak gini, ada besinya tapi nusuk ke leher sini, padahal cuma 30 liter masalah gitu. Nah, kali ini pas dinaikin pun maksimal dia nggak nyekek. Nah, itu pilihan saya kenapa jatuh kepada Osprey Radial. Kemudian Osprey Radial standar ya, di belakang bukan standar ya, di belakangnya ini besinya tadi itu. Nah, ada air speed, jadi ini ada pemisah. Jadi frame-nya tadi, nah di sini ini frame-nya, ini ada pemisahnya. Ini yang bikin enak empuk.
belakang, airspeednya di belakang ini bisa masuk. Jadi tempat masuk udara di sini. Nah, tempat masuk udara. Sini tempat masuk udara. Nah, sini ada jaring-jaringnya supaya nggak gerah, dan memang saya makainya jadi nggak gerah, bener coy, enak banget. Kemudian standar ya, ini untuk kedekatan kejauhan yang bahunya itu rata-rata kalau yang tas-tas gede ini ada fasilitas kenyamanan, ini bisa dikendorkan, sehingga ngeplek ya, jadi antara bahu bisa di sini, jadi bahunya kelihatan ya. Nah, ini jadi pas dipakai posisinya seperti ini. Di sini ada rongga lagi, tapi ada yang seneng juga kan deket-deket, biar ini tentang masalah titik tumpu ya, titik keseimbangan beban ya. Ada juga yang suka ini. Kalau saya sukanya deket, beban itu agak deket ke pundak saya, jadi agak numpu. Ada yang suka beban itu agak ke tengah kali ya ngomongnya. Nah, sebelumnya ini ada setelan untuk bahu semana enak, kemudian ada setelan untuk ininya standar, semua tas ini punya, semua ransel. Setelan untuk panjang pendeknya, tinggi panjang pendeknya tali. Nah, kan? Nah, seperti itu dua itu. Jadi ada fasilitas dua itu di sininya ya. Ada fasilitas itu untuk ukuran bahunya. Jadi bahunya bisa di sekarang ini seperti ini, di tas ini ukuran bahunya bisa dikendorkan sehingga ukuran bahunya jauh. Dan kita dekatkan ukuran bahunya. Oke, itu satu. Ininya pattern kan, enak ini ya, pattern jarinya. Kemudian di sini biasa, di sini ada pengaman, tali pengamannya ya, untuk di dada. Ya, klik. Tapi ada fluidnya di sini. Benarnya. Kasih fluid di hal ini. Yang kedua, seperti biasa, hampir semua tas ada. Tapi nggak semua tas sih, tapi tas besar ada semua. Itu ada ini tali pengaman untuk di perut ya, atau di bawah perut, yang bagian bawah. Oke, di bawahnya itu ada pengaman itu. Oke, itu bagian belakangnya. Ada lagi ya, nggak ada. Di sininya ada semacam, mungkin dia bukan nggak frame kuat ya, apa ya ngomongnya ya, sehingga talinya ini juga bisa di setel. Tali pengaman yang di dadanya ini untuk dada bisa di setel bagiannya, walaupun agak keras, naik turun. Ini di sini kita turunin sampai bawah, jadi nggak bisa diatur sesuai kenyamanan biar nggak nyesek. Kadang-kadang nyesek kalau punya tali pengaman di sini nih, kadang-kadang karena setelan ininya ya, karena ada setelan ini kadang pun ke atas. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan hati. Setelan saya di sini gimana? Setelan saya ini nyetelnya bukan untuk dada tapi untuk punggung. Kemudian ya itu tadi bagian belakangnya ya, bahannya saya nggak tahu nama bahannya, tapi keren sih. Saya bilang rapet semua dan kayaknya anti air mungkin nih. Kemudian fasilitas berikutnya ada di sini, ada lihat
rain cover, tempat rain cover, set, rain cover, rain cover. Nah, ada rain cover. Rain cover bonusnya saya nggak suka warnanya, saya ganti ya, mana ya rain cover aslinya ya, tak carilah, saya ganti sama punyanya Konsina. Jadi dia nggak nempel langsung, tapi dia bisa ditempelin. Di sini ada tali untuk ngikatnya, di dalam ada tali, jadi bisa diginiin, dan ada lubang untuk nyangkutin, kan memudahkan nyangkut biar nggak hilang-hilang. Oke, saya nggak bahas rain covernya karena rain cover aslinya saya lupa naruhnya di mana. Kemudian kanan kiri biasanya untuk tempat botol ngadep ke atas. Kalau ini dia resleting ngadepnya ke samping. Sini yang sebelah kanan ada resletingnya. Di sini masuk. Nah. Dan kiri, kalau yang kiri dia nggak ada resletingnya, dia langsung masuk. Seperti ini. Nah, langsung seperti ini dia. Karet. Bahannya karet, ketat. Jadi kalau saya ke kantor, kalau ada yang mau diselipin tetap bisa diselipin, dan saya biasa bawa air ya, tetap bisa diselipin kayak biasa. Kalau biasanya kan ke atas gini, kalau ini nyamping aja, kayak gini buat sejadah. Seperti ini. Ataupun biasanya saya bawa botol, bawa kopi, bisa, tetap bisa dipakai untuk bawa seperti itu. Tetap, dan dia tetap kuat loh. Kita coba yang sekian. Ini botol marjan. Lihat kapasitasnya ya. Ini botol marjan, botol madu. Marjan yang gede, bukan kemasan yang baru, kemasan lama yang gede. Nah ini kalau dimasukin ukurannya bisa seperti ini, dan saya ngerasa aman sih, safety, karena dia pakai karet, tetap safe. Nah, jadi dia walaupun ini kan setengah, 3/4-nya udah masuk, jarang kejadian kayak gitu ya, dan saya ngerasa ini aman kok. Jadi kapasitasnya pun gede. Ini botol marjan soalnya. Oke. Kemudian dia tentang kapasitas punya dua kapasitas. Oke. Saya sini dia. Dua kapasitas. Kapasitas pertama seperti ini. Kapasitas kedua agak dilebarin. Nah, dia melebar beberapa senti. Tapi lebih melebar adalah bagian atasnya, bukan bagian bawah. Bagian bawahnya dari sini nggak melebar ya, di sini melebar sedikit sekali, di sini baru melebar, bagian atasnya melebar. Nanti kalau lagi dibuka ya, oke. Nah, kalau lagi dibuka seperti ini, kalau kita tutup, oh iya, jadi agak nambah. Lebih kecil, di atasnya lebih kecil. Aduh, gimana ya? Nah, ini Osprey ini. Nah, tadi selain kapasitasnya itu dia mainnya 2 kali kapasitas, jadi kalau lagi nggak terisi banget masih bisa setipis ini, di atasnya yang mainnya. Kemudian kalau ini bisa dibuka sehingga ada tambahan lebar. Nah, tambahan lebar. Oke. Kita lihat isi dalamnya. Nah, ini juga yang menyebabkan saya jajan itu kalau untuk yang dipakai itu sukanya yang fisik. Jajan di toko-toko fisik, karena
bisa ngeliat kapasitasnya, dan ini kegunaannya sesuai dengan kegunaan kita, nggak kita ngawang-ngawang. Nah, di sini ada tempat apa? Ada tempat laptop 1, 2, mungkin di belakangnya untuk tempat dokumen. Jadi ada dua selipan, bisa dilihat ya. Dan depan bisa dilihat ada selipan. Pertama, kayaknya ini untuk laptop 15 in masuk nih. 15 in. Di sini laptop juga 17 in masuk. Tapi kalau saya makainya belakang ini untuk dokumen, depan untuk laptop. Saya pakai gitu karena laptop saya cuma 1. Ini save. Di sini ada apa ya? Ada serinya ya? Atau apa ini? Saya kurang paham ini. Oh, ada keterangan. Osprey is registered trademark of Osprey Packing Corporation in US and other countries. Made in Vietnam, fabricated in Vietnam. Kemudian ada tulisan gede. Sini ada gimana ya? Nah, ini fabricated in Vietnam. Sini ada keterangan Osprey-nya. Sini ada nomor serinya, mungkin yang bisa kelihatan ya. Di sini ada nomor serinya. Jadi sehingga bisa dicek di websitenya kali ya. Di sini. Oke. Di sini ada tulisan-tulisan yang ya saya juga nggak begitu ngerti tulisannya. Tentang material, kita baca ya tulisannya ya. Kita baca tulisannya. Not to be removed until delivered to the consumer. This label is affixed in compliance with provincial law. The article contains new material only. Oh, ini namanya. Made by registration, nomor registrasinya. Content of polyethylene foam. Oh, ini bahannya ada polyethylene foamnya dan polyethylene vinyl acetate. Shell 100% nilon, kontras 100% nilon. Made in Vietnam. Oh, ini nama bahannya. Jadi bikin nilon dan polyethylene, nggak ngerti saya apa itu. Saya nggak tahu bahan-bahan. Nah, di sini kalau pertama pakai sih berasa sempit karena wilayahnya nggak begitu luas ya di dalam. Karena di tengah-tengahnya nyempit. Kalau dibuka ininya baru berasa agak luasan. Oke. Kemudian di dalamnya ini ada satu kompartemen lagi. Kompartemen ya, ada gambar sepatunya. Jadi dia menyarankan untuk naruh sepatu sebesar sepatu. Kompartemennya ini sebesar ini untuk naruh sepatu. Dia tulisannya untuk naruh sepatu di situ kompartemennya. Kemudian jadi ini ada kompartemen di dalam. Kemudian ini yang serunya adalah kita kendorin dulu ya. Biar kelihatan. Oke. Nah, ini yang serunya saya nggak tahu apa gunanya. Di sini nggak kelihatan juga ya. Gimana cara ngeliatinnya? Di dalam tadi. Dalam. Di sini ada resetting. Dan resetting ini dibukanya di mana? Di belakang. Saya masih belum tahu cara buka yang efektif untuk membuka ini. Nembus. Jadi saya biasanya itu di bawah loh kayak gini, bisa diambil dari belakang, pengambilan cepat kayak gitu. Harus buka, tapi ini juga di atas. Saya nggak tahu gunanya apa. Untuk ngambil apa yang kecil-kecil juga nggak ada kecil, tapi ini bisa dibuka, nyambung ke belakang. Gunanya apa? Atau lubang untuk ngeluarin ini, ngeluarin kalau ngecas handphone ya? Nggak ngerti, saya nggak paham gunanya. Dan bukanya nggak begitu mudah, nggak begitu. Iya, karena harus ada ini.
tahu gunanya apa itu. Oke, udah kompartemen yang dalam udah saya bahas. Ada tempat laptop 2, ada tempat sepatu ya, kalau suitcase-nya sepatu. Kemudian di luar sendiri kita buka jalur efektif dan dia pekat dia. Oke, di luar sendiri ada satu kompartemen nih. Ini untuk helm sepedaan sih, bisa gampang sangkut ke sini. Ada bukan kompartemen, ada sangkutan untuk helm sepeda nih. Jadi kalau yang pesepeda silakan, ini bermanfaat, bisa dipakai. Saya bukan sepeda dan nggak punya helm sepeda, nggak terguna bagi saya. Oke. Kemudian ada kompartemen kecil ini untuk barang-barang kecil kali ya, atau untuk menyelundupkan helmnya. Kayaknya nggak ada. Sangkutannya di sini, bisa disembunyikan. Ada kompartemen tanpa resleting ini biar untuk naruh jas hujan kali ya, biar gampang ambilnya. Kemudian ada kompartemen juga di depan kecil, di atasnya dia cuma sebatas ini, jadi sangat kecil. Volumenya bisa dilihat ya, langsung habis, kecil, volumenya kecil. Ada 2 kompartemen, 2 tambahkan depan, dan ada kompartemen sedang yang berikutnya, di lapis berikutnya. Ini sampai ke bawah kalau yang ini. Kompartemen ini ada dikasih gantungan untuk ID card atau barang-barang yang gampang. Ya ID card sih saya biasa naruh sini. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 untuk selipan, mungkin selipan dompet, kartu. Di sini untuk naruh pulpen mungkin. Tapi ada kompartemen kecil. Kalau saya bandingkan dengan handphone ya, ini handphone berapa inch ya? Seperti ini bentuknya. Baik. Seperti itu. Jadi ada yang kecil di sini, dan ada 1 sangkutan. Ada lagi, nggak ada kompartemen tersembunyi, nggak ada di depan ini. Ini tadi yang di depan volumenya hanya sebesar ini. Oke, itu dia Osprey Radial. Tas baru saya sok-sokan aja. Enak nggak enak, pada kalau saya sih yang pasti yang jatuh cinta. Kalau secara kompartemen dia nggak banyak fasilitas, dia banyak los gitu aja. Apa namanya ini? Mana kacamata saya gatel kacamata. Ya, dan yang kanan kirinya yang nggak terbiasa, yang biasa menemukan ini awal-awal saya juga agak janggal, apakah diselipkan botol minum bisa apa enggak. Akhirnya saya coba, wah bisa rupanya. Tapi yang pasti yang bikin saya jatuh cinta adalah saat saya jinjing, berat tas saya ini berasa berat banget. Maksudnya saya ngerasain waktu itu bawanya tasnya berat. Tapi saat dipakai, distribusi beban itu bisa diatur sehingga rasa beratnya itu nggak ketumpuan ke bawah pundak saja, dan kece, selebihnya kece. Jadi saya jatuh cinta, nyaman. Saya makainya berjam-jam juga nggak keringetan. Itu kesan pertama saya makainya. Dan saat di toko itu memang saya langsung ngerasa, set, enak banget. Penggunaannya nyaman sekali. Saya waktu itu belum kepikiran, rupanya distribusi bebannya juga enak banget. Ini coba, ini Radial, nggak salah lah. Saya ngerasa seperti itu. Ini kayak waktu dulu saya kalau kayak ya mini carrier pun, kalau mini carrier nggak terlalu, distribusi bebannya nggak terlalu bisa diatur kayak gini. Kalau mini carrier, saya punya mini carrier juga.
Ini lebih nyaman bro. Cuma kalau untuk cewek kayaknya ini kegedean 40 liter. Dimensinya kegedean. Nggak kayak tas-tas pada umumnya. Gede banget. Apalagi ke badan-badan kecil gede. Ini nggak cocok lah untuk yang badan-badannya kecil. Kalau untuk penampilannya. Tapi kalau untuk fungsi dan kenyamanan, saya setuju pakai ini. Oh ini ada sedikit selipan. Mungkin untuk bulpen. Atau untuk mengarahkan kalau masukin tali. Oke, itu saja review kita osprey radial. Maaf kalau ada yang aneh-aneh dan tadi ada sesuatu yang saya tidak siap menambahkan lampu untuk seperti melihat. Silakan dicepet-cepetin aja di daerah itu. Terima kasih, salam sehat, salam berbahagia semuanya. Temu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.